away, but still we're strong. Echoes fade, a distant song. One more step and we'll belong. Sembari menunggu FIFA Matchday Juni, PSSI terus coba buat mengatasi segala hal terkait laga krusial kontra Cina sebelum nantinya melakukan evaluasi. Maklum, di bulan Juni nanti Indonesia akan melakoni 2 laga berat. Selain Cina, masih ada Jepang yang siap saling menerkam dengan Garuda, di mana 2 laga tersebut sudah pasti akan menjadi salah satu penentu nasib Indonesia di round 3 atau lanjutan ke round 4. Nah, terkait Cina, kayaknya sekarang situasinya benar-benar bagus, sebab setelah dulu mereka ngerjain Indonesia, kini jelang lawan timnas mereka tersandung sanksi. Federasi Sepak Bola Cina atau CFA resmi didatangi oleh AFC buat diminta pertanggungjawaban. Sementara itu, Australia yang bakal jadi saingan timnas di klasemen akhir, terutama di runner-up yang sedang diupayakan, kini juga sedang was-was sendiri. Setelah bintang utama mereka mengalami cedera dan dikonfirmasi bakal absen di Matchday Juni. Di sisi lain, timnas justru mendapatkan perhatian dari berbagai legenda dunia yang memberikan sorotan mendukung. Lantas siapakah bintang utama Australia yang dipastikan absen? Bagaimana rival menghadapi sanksi yang menerpa dan menguntungkan Indonesia? Berikut jawaban selengkapnya. Together we'll face the track. Through the storm we won't look back. In our veins the fire's back. Ketika harapan menyala dari ujung senja kompetisi, timnas Indonesia berdiri tegak di jalur menuju sejarah. Di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda kini berada di posisi ketiga dengan 9 poin. Sebuah pencapaian yang bukan hanya mengejutkan, tapi juga membuka pintu asa ke babak keempat. Namun posisi itu bukan tempat berdiam. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor, sang arsitek baru, di balik layar taktik bersama jajaran pelatih lain dan PSSI menolak untuk puas. Target mereka bukan hanya bertahan, tapi melaju, bahkan menembus mimpi yang dulu dianggap terlalu jauh. Dengan lolos ke Piala Dunia, meski lewat jalur runner-up. Sulit? Memang. Mustahil? Tidak sepenuhnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap menyimpan keyakinan kunci utama ada di 2 laga krusial dengan menaklukkan Tiongkok di kandang sendiri dan mencuri poin dari raksasa Asia Jepang. Tentu, skenario ini tak berdiri sendiri. Semua juga bergantung pada langkah Australia. Jika tim Kanguru mampu mengamankan kemenangan atas Jepang dan Arab Saudi di Matchday bulan Juni, maka kalkulasi klasmen bisa berubah drastis. Dan Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk tetap berada dalam orbit persaingan. Don't afraid, it's time to come back. Together we'll face the track. Through the storm we won't look back. In our veins the fire's back. Menariknya, bukan hanya Indonesia yang tengah bertarung melawan tekanan, tapi rival-rival di grup C pun sedang tidak berada dalam kondisi ideal. Cina misalnya, datang ke laga melawan Indonesia dengan bayang-bayang masalah. Setelah AFC baru saja menjatuhkan sanksi kepada CFA atau Asosiasi Sepak Bola Cina, jelang pertemuan panas di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 Juni mendatang. Masalah ini bermula dari ajang Piala Asia U20 2025. Pada laga perempat final yang mempertemukan Cina dengan Arab Saudi. Melansir dari TV One News, tim negeri Gingseng dinyatakan melanggar regulasi soal peralatan pertandingan. Beberapa pemain mereka diketahui mengenakan alat pelacak performa yang menampilkan logo tim, produsen, bahkan unsur sponsor yang dilarang dalam aturan resmi AFC. Kejadian ini jelas melanggar hukum statuta FIFA, di mana berdasarkan rilis yang dituangkan dalam website AFC, timnas Cina dianggap melanggar pasal 21.2 regulasi AFC terkait peralatan khusus yang digunakan di pertandingan. Pemain terdakwa mengenakan peralatan performa dan sistem pelacak elektronik selama pertandingan yang menampilkan pengenal tim, mengenakan pabrikan, elemen dekoratif, dan atau iklan sponsor, bunyi pernyataan AFC dalam situs resminya. Akibat pelanggaran ini, AFC menjatuhkan denda sebesar $3.000 AS atau sekitar 50 juta rupiah untuk Federasi Sepak Bola Cina. Dan peringatan akan hukuman lebih berat jika kejadian serupa terulang. Hal ini menunjukkan profesionalisme dan kedisiplinan, 2 hal yang menjadi modal penting dalam pertandingan besar nanti. Dengan begini, jelas timnas Cina dalam pengawasan ketat AFC. Mereka sudah nggak bisa main drama lagi saat away ke Indonesia.
Mungkin tim asuhan Branko Ivankovic dulu bisa ngerjain skuad Garuda dengan memindahkan venue pertandingan, sehingga supporter Garuda dibungkam. Tapi kini di GBK, puluhan ribu fans siap menanti. Don't afraid, it's time to come back. Together we'll face the track. Through the storm we won't look back. In our veins the fire's back. Bukan hanya Cina, rival lain yaitu Australia yang bakal berebut posisi runner-up juga sedang kebingungan. Saat di tengah perjuangan berat menuju dua laga terakhir di grup C, Socceroos sedang goyah. Bukan karena hukuman seperti Cina, melainkan karena kehilangan pemain kunci yang tak tergantikan, yakni Jackson Irvine, sang jenderal lini tengah. Dikutip dari Super Bowl, ia dipastikan absen di dua laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi bulan Juni mendatang. Absennya sang gelandang andalan bukan kehilangan biasa. Pemain berusia 32 tahun itu nyawanya permainan Australia dari lini belakang hingga lini tengah. Ketika mereka menumbangkan Indonesia 5-1 di Sydney, Irvine tampil dominan, menyumbang 2 gol dan memimpin alur permainan dari tengah. Kini cedera kaki yang dideritanya di Jerman bersama klub Bundesliga St. Pauli membuatnya harus menepi setidaknya 3 bulan ke depan. Bagi pelatih Toni Popovic, ini bukan hanya tantangan taktis, melainkan ujian mental. Dengan 14 gol dan 78 caps, Irvine adalah top scorer aktif sekaligus pemain paling berpengalaman ketiga di skuad. Tak heran jika Popovic menyebut ini sebagai pukulan yang sangat telak. Dia sangat penting untuk kami hanya bisa berharap penyembuhannya lancar, ujar sang pelatih sembari memantau opsi darurat sumber Super Bowl. Ya, bagi Indonesia inilah momen emas yang mungkin bisa mengubah peta klasemen. Tanpa sang kapten di lini tengah, The Socceroos menjadi lebih rapuh saat menghadapi dua lawan tangguh. Jika skuad asuhan Popovic gagal mengamankan poin penuh di dua laga tersebut, setidaknya membuka jalan menuju posisi runner-up grup C terbuka lebih lebar bagi skuad Garuda. It's time to come back. Together we'll face the track. Through the storm we won't look back. In our veins the fire's back. Sementara itu, dukungan dari berbagai pemain sepak bola hingga legenda justru menghampiri Garuda. Perjalanan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terus mencuri perhatian, tidak hanya dari publik nasional tetapi juga dari tokoh sepak bola internasional. Salah satu yang menyorot performa skuad Garuda adalah mantan gelandang timnas Belanda dan ex-pemain Eredivisie, Kees Kwakman. Keterlibatan nama-nama besar sepak bola dunia dalam memantau perkembangan timnas Indonesia bukanlah hal yang baru. Namun pernyataan dari Kwakman baru-baru ini sempat memicu perbincangan luas, terutama usai laga kemenangan Indonesia melawan Bahrain dan siap melawan Cina serta Jepang. Saya mendoakan yang terbaik untuk anak-anak itu, dan tentu saja mereka mengejar mimpi mereka. Dan jika mereka berhasil, itu luar biasa. Tetapi astaga, ini jelas bukan level permainan yang seharusnya, ucap Kwakman secara belak-belakan dikutip dari suara.com. Selain itu, dukungan dari Tijani Randers, bintang AC Milan sekaligus kakak dari Eliano Randers, belakangan ini juga diceritakan oleh Eliano. Pemain Pizizuol itu mengaku sang kakak sudah sangat menantikan dirinya untuk bertemu di atas lapangan dengan seragam tim nasional yang berbeda, khususnya di Piala Dunia. Itu benar-benar impian seorang anak laki-laki yang selalu kami, Tijani dan saya, bicarakan sejak kecil. Sungguh fantastis bahwa impian itu kini menjadi kenyataan, ujar Eliano dikutip dari Sport News. Keduanya memang berbeda jalur. Sang kakak Tijani Randers saat ini membela raksasa AC Milan dan telah jadi pemain inti di timnas Belanda. Tapi Eliano di timnas Indonesia juga tak kalah punya kans menyusul ke World Cup 2026. Ya kan cuy? Don't afraid, it's time to come back. Together we'll face the track. Through the storm we won't look back. In our veins the fire's back. Ya, pada akhirnya semua akan indah pada waktunya. Semoga saja dengan dukungan dari berbagai pihak serta angin segar yang terus menghampiri skuad Garuda bisa memperlancar perjalanan tim Garuda seperti yang telah ditetapkan PSSI dan tim kepelatihan. Karena memang merekalah yang lebih paham soal ini semua, ya kan?